Udah ada Bu. Kok pada belum ada yang masuk ya? Oh, sampai Desember. Berat semua sekolahnya juga sampai ini Desember. Ibu unmute. Oh iya, di admit. Tes, Bu. Agustus, September, Oktober, November, Desember. 6 memang berarti. Kedengeran nggak, Bu? Ibu unmute, Ibu unmute. 50 kali 6. Kebayang nggak aku?
Enggak jelas. Jadi Belakang kan 3 jelas. juta emang. Jelas kan? Udah pada masuk belum, Nas? Itu kenapa di recording sih, Nas? Itu dari Ustaz Fahmi otomatis. Oh gitu. Apa aku cancel aja dulu ya? Ya, Pause aja deh. Potensi kekuatan dan bakat anak gitu, Bu Lili. iya. Terima kasih Bunda. Iya. Ya, Jadi ini sebetulnya, iya. Ustadz Mat belum datang ya? belum datang Bun. Oh iya. Jadi nggak apa-apa nih cerita dulu sedikit ya. Boleh. Untuk sharing. Ya, jadi sebetulnya masa pandemi ini di mana para bunda banyak menemani putra-putrinya di rumah, itu saat yang tepat gitu ya. Saat yang tepat untuk bisa menstimulasi potensi-potensi anak gitu, untuk kita bisa lebih mengenal potensi kekuatan. Ya caranya dengan 3B, masih ingat nggak Bu Lili 3B apa aja? 3B, banyak kegiatan, kemudian berulang-ulang, Ya. terus bertemu dengan Betul lagi? Ya betul, ntar dulu ya. Jadi banyak aktivitas, jadi aktivitasnya tidak monoton gitu ya. Jadi misalnya anak olahraga di rumah, yang nggak hanya jalan pagi, mungkin sekali-kali bersepeda ya. Terus juga kalau misalnya ada yang ya tentu kondisi sekarang kita jadi lebih selektif sih ya. Bisa juga pacuan kuda ada tuh yang sepi-sepi gitu ya misalnya ya, kita cari yang sepi. Kalau memungkinkan ada keluarga yang ada kolam renang atau kolam renang private kan bisa juga ya. Terus juga misalnya latihan beban di rumah. Dan sekarang kan juga banyak tuh link di YouTube tuh untuk yang senam-senam gitu ya. Jadi aktivitas olahraga aja bisa beragam untuk anak-anak dan kita bisa kelihatan gitu ya. Anak mana yang memang enjoy, mana yang tidak gitu. Tapi paling tidak kita sudah fasilitasi gitu. Karena kita tidak tahu bahwa anak itu suka ternyata misalnya ritmik atau aerobik kalau kita nggak pernah mengenalkannya kan ya. Gitu. Nah, masak gitu misalnya di rumah ya. Masak pun bisa beragam kan. Tertariknya nih masaknya apa, masak kue, apa sayuran, ataukah ada juga kan anak tuh yang seneng masak tuh dihias-hias gitu. Jadi lebih ke beautifying-nya, jadi lebih menghias ya. Jadi masak pun beragam itu. Dan sekarang kan memang jurusan masak aja udah macam-macam ya. Ininya seperti itu. Kegiatan-kegiatan lain juga banyak lah yang bisa kita eksplor dalam menemani anak dikasih kesempatan menulis misalnya resep ataukah belanja gitu ya. Rincian apa belanja nih yang habis dia cari, oh tisu habis, ini apa memanage gitu ya. Jadi dan Bu Lili kan putranya juga tuh banyak ya bisa bergilir tuh kasih tugas. Baik Bunda, Bunda ini harus ada sesi sendiri ini ya. Tuntas tentang bagaimana menjadi ibu kreatif sehingga keluarga juga produktif. Oke. Hadir Bunda, kita mulai saja ya. Alhamdulillah, silakan ya, kasih. Teman-teman kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selamat siang teman-teman. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan selalu bahagia ya. Dan juga tetap semangat untuk belajar, semangat untuk mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga kita akan semakin kaya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih kepada yang sudah bergabung di acara di seminar kita siang hari ini ya, di tengah-tengah kesibukan teman-teman yang luar biasa, saya yakin ya, apalagi siang-siang itu kan enaknya kalau nurutin keinginan pribadi sih pengen merem, pengen rebahan ya. Tapi luar biasa teman-teman yang bergabung di seminar sekarang ini meluangkan waktu untuk bersama-sama kita belajar demi anak-anak kita juga. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara seminar kita
siang hari ini berjalan dengan lancar dan hasilnya juga bermanfaat untuk kita semua, ya, untuk diri kita pribadi, untuk anak-anak kita, untuk lingkungan kita, dan untuk masyarakat yang lebih luas. Baik teman-teman, sebelumnya saya harap ketika Zoominar berlangsung, teman-teman mengaktifkan video, jadi kita bisa saling kenal, ya kan? Karena kalau misalnya video tidak diaktifkan, ya bisa aja kan, misalnya jadi kita nggak tahu ini yang mana sih, gitu. Nanti kalau misalnya dalam kesempatan Zoominar yang lain kita bisa ketemu, akhirnya kenal. Jadi dengan melihat, insya Allah kita bisa lah kalau ketemu di jalan menyapa atau gimana. Baik ya. Kemudian yang kedua, menonaktifkan suara. Jadi teman-teman nanti ketika sudah diizinkan baru di unmute ya seperti yang tadi. Oke, kemudian jika ingin bertanya ketika narasumber menyampaikan, oke, teman-teman bisa menuliskan di chat room ya, di chat room pertanyaannya. Jadi nanti akan saya bacakan dan akan dijawab oleh narsum sesudah pemaparan materi selesai. Baik teman-teman, alhamdulillah ya, siang hari ini kita akan membahas bagaimanakah pemrograman bawah sadar dalam membentuk kecerdasan dan masa depan Ananda. Seperti yang kita ketahui bahwa alam bawah sadar adalah energi besar yang bertempat pada diri kita. Tapi kadang nih lemahnya kita adalah kita tidak bisa memanfaatkan alam bawah sadar itu. Padahal kalau kita sudah mengoptimasi alam bawah sadar kita, itu akan luar biasa hasilnya. Nah, kali ini kita akan kupas tuntas bagaimana sih kata-kata kita itu bisa mempengaruhi kecerdasan dan masa depan anak, dan juga caranya mengoptimalkan pikiran bawah sadar anak-anak kita. Nah, hadir bersama kita Ustadz Al-Mu'az ST MSI CET. Wah, gelarnya ini saya nggak tahu ini apa. Nanti Ustadz Mu'az akan menjelaskan apa itu CET atau apa nanti ya. Dan beliau ini adalah founder teknik optimasi kecerdasan. Luar biasa. Sudah 10 tahun terlibat aktif dalam membantu ribuan klien mengatasi beragam masalah terkait belajar dan kecerdasan, sekaligus membantu melejitkan prestasi mereka. Luar biasa. Jadi kalau yang merasa, aduh kayaknya aku pengen meningkatkan kecerdasan deh. Nah hari ini kita akan tahu rahasianya gimana gitu ya. Kita ini insya Allah sangat berguna sekali, terutama bukan hanya untuk anak-anak kita, untuk kita juga ya. Dia mau meningkatkan kecerdasan ya, dan lain sebagainya. Baik, saja kita sapa Ustadz Al-Mu'az. Assalamualaikum Ustadz. Oke, sebentar. Ustadz mohon di-unmute Ustadz. Oke. Assalamualaikum Ustadz. Ya. Baik. Sebentar. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Ustadz semangat sekali ini. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Bunda Nazma. Saya Lili Ustadz. Oh Bunda Lili ya, mohon maaf. Iya, kalau Umi Nazma beliau hostnya Ustadz. Oke. Langsung saja, ini sepertinya teman-teman sudah tidak sabar untuk menanti pemaparan materi dari Ustadz. Kami berikan waktu kepada Ustadz untuk memaparkan bagaimana sih caranya optimasi kecerdasan anak ini, gitu. Silakan Ustadz, monggo. Baik, terima kasih Bunda Lili. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Gimana kabarnya Bapak Ibu semua hari ini? Sehat, bahagia semuanya? Insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang berbahagia, alhamdulillah hari ini kita dipertemukan Allah dalam satu forum untuk belajar bersama hari ini. Nah, saya kemarin diminta Bunda Sinta untuk mengisi materi hari ini, dan kita sharing aja, kita diskusi aja. Saya yakin Bapak dan Ibu semua
praktisi yang sudah punya pengalaman yang cukup banyak juga di dunia pendidikan. Nah, kita hari ini sama-sama belajar tentang satu materi. Sebentar ya Bapak dan Ibu ya. Nah, materi kita adalah pemrograman bawah sadar dalam membentuk kecerdasan dan masa depan Ananda. Saya boleh, udah kelihatan nggak di layar? Sudah ya? Nah, materinya materi tentang pemrograman bawah sadar. Sebentar, saya ini dulu ya. Oke. Oke. Pemrograman bawah sadar dalam membentuk kecerdasan dan masa depan Ananda. Ini materi kita sama-sama belajar hari ini Bapak dan Ibu. Tapi sebelumnya, sebelum kita melanjutkan materi kita, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu semua, walaupun siang hari, kita tetap semangat pagi Bapak dan Ibu. Gimana? Sepakat? Nah, caranya gimana? Walaupun kita hari ini mungkin sudah jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, tapi kita stylenya style anak muda ya Bapak dan Ibu ya, boleh ya? Boleh dong. Oke, baik kalau gitu. Nah, ketika saya bilang semangat pagi, jawabnya pagi. Nah, gitu ya. Oke, kita tes dulu nih. Semangat pagi. Pagi. Ya, oke. Sekali lagi ya. Semangat pagi. Pagi. Baik, terima kasih semuanya. Jadi, walau pagi, siang, atau malam, kita tetap semangat pagi. Kenapa? Karena pagi identik dengan kondisi awal memulai hari. Kondisi yang cerah, yang segar. Nah, itu mestinya siang hari pun tetap kita masukkan dalam diri kita rasa cerah, rasa senang, bahagia, dan semangat. Nah, karena dengan kita memprogram pikiran kita untuk bahagia, insya Allah sepanjang hari kita akan merasakan kebahagiaan Bapak dan Ibu. Jadi kita perlu men-setting diri kita pagi-pagi itu harus bahagia. Nah, jadi ketika siang hari pun kita tetap bahagia, tetap semangat. Oke, sepakat ya Bapak dan Ibu semua ya? Sepakat. Oke, baik kalau gitu. Nah, yang kedua, ketika kita hari ini belajar sama-sama, kita diskusi bareng gitu ya. Nah, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk membuka, jadi gini, kalau gelas dalam keadaan tertutup, kemudian kita tuangkan air ke dalamnya, kira-kira bisa masuk nggak Bapak dan Ibu? Enggak, Ustaz. Itu nggak bisa masuk ya. Nah, tapi sebaliknya ketika gelas yang tadinya tertutup, kemudian kita buka tutup gelasnya, kemudian kita tuangkan air, kira-kira bisa masuk ke dalamnya? Bisa. Bisa. Nah, jadi dalam diri kita pun sama. Proses belajar itu adalah proses membuka tutup gelas kita. Tutup gelas kita itu apa? Tutup gelas kita adalah pikiran dan kalbu kita, pikiran dan jiwa kita. Kalau pikiran dan jiwa kita dalam keadaan tertutup, maka pembelajaran tidak bisa masuk Bapak dan Ibu. Nah, jadi sama-sama kita buka pikiran dan hati kita siang hari ini agar kita bisa belajar bersama, kita bisa diskusi bersama, kita bisa sharing bersama Bapak dan Ibu. Nah, gimana caranya membuka tutup gelas? Nah, nanti saya ajak Bapak dan Ibu di sesi terakhir nanti. Ya, bukan di sesi terakhir, di bagian akhir saya akan sampaikan Bapak dan Ibu dari slide ini. Oke ya, tapi kita tandain dulu bahwa kita siap untuk membuka tutup gelas kita. Siap Bapak dan Ibu? Siap. Siap, oke baik. Nah, yang kedua, ketika proses belajar kita harus melakukannya dengan apa? Dengan fun. Nah, dengan
senyum bahagia. Kita melakukan ya Bapak dan Ibu ya, dengan fun, dengan bahagia. Jadi senyum yang bahagia, kira-kira di depan kita ini tampil senyum bahagia Bapak dan Ibu. Oke, yang berikutnya adalah ketika kita belajar kita harus 100%, harus 100% ketika kita belajar. Nah, jadi hari ini kita bahagia, kita 100% dan kita buka tutup gelas kita. Gimana caranya Bapak dan Ibu? Boleh ikuti saya sekarang. Bapak dan Ibu boleh pejamkan matanya. Kalau yang sedang nyetir nggak bisa pejam ya Bu ya. Oke, kita boleh pejamkan matanya Bapak dan Ibu. Boleh pejamkan matanya? Ya. Sekarang Bapak dan Ibu pegang kepalanya. Boleh pegang kepalanya. Nah, pegang. Kemudian putar-putar Bapak dan Ibu. Putar-putar sambil tarik napas, sambil hembuskan. Rasakan nyaman sekali kepalanya. Rasakan terbuka pikiran. Rasakan nyaman. Nah, kemudian Ibu coba pindah ke bagian dada, bagian leher lah ya, leher. Kemudian Ibu usap-usap bagian bawah lehernya. Kemudian Ibu ketuk-ketuk coba. Ibu ketuk-ketuk bagian bawah lehernya. Sambil tarik napas, kemudian hembuskan. Di bawah leher itu ada titik cekungan Bapak dan Ibu. Iya. Ada titik cekungan di bawah leher, kemudian Ibu tarik napas. Dalam-dalam, hembuskan, lepaskan, rasakan nyaman sekali, semakin nyaman, semakin lapang, hati dan pikiran Bapak dan Ibu, semakin bahagia, semakin bersemangat. Nah, rasakan seperti itu, tarik napas Bapak dan Ibu dalam-dalam, kemudian hembuskan dan lepaskan. Oke, 3 kali ya Bapak dan Ibu, tarik lagi sekali dalam-dalam. Kemudian hembuskan, lepaskan. Kemudian tarik lagi dalam-dalam. Kemudian hembuskan dan lepaskan. Oke. Sekarang boleh buka matanya perlahan-lahan. Oke, baik. Nah, gimana rasanya Bapak dan Ibu? Lebih nyaman sekarang? Nyaman. Lebih bahagia? Lebih plong? Alhamdulillah, kalau semuanya merasakan demikian. Oke, baik. Saya akan memulai materi siang ini dengan satu kisah ya Bapak dan Ibu. Jadi ada seorang anak yang tadinya kemampuan matematikanya cukup bagus di sekolah. Tapi kemudian pada saat kelas 5 SD, kemampuan matematikanya menurun. Kemampuan berhitungnya menurun. Sampailah kemudian kelas 6 juga berlanjut, kemampuannya menurun. Tapi kemudian sang anak ini selesai SD, kemudian lanjut ke SMP. Lanjut ke SMP, ternyata tidak hanya matematika yang kemampuannya tidak sebaik dulu. Tapi ternyata pelajaran IPA juga demikian. Karena pelajaran IPA sudah ada hitungan-hitungannya juga di tingkat SMP. Tapi kemudian sang anak ini akhirnya berhasil menyelesaikan SMP. Dan SMP-nya sudah tidak lagi di lokasi di provinsi SD dia yang dulu. Dia sudah pindah ke provinsi lain di SMP-nya. SMA-nya di provinsi yang sama dengan SMP. Dia lanjut ke SMA. Salah satu sekolah negeri di sebuah kota gitu ya. Nah, pada saat SMA, pelajaran hitungan-hitungan juga semakin banyak. Tidak hanya matematika, tapi juga fisika, kemudian ada kimia, dan lainnya. Nah, kemampuannya sama, tidak sebaik dulu dalam berhitung. Bahkan kecenderungannya semakin menurun. Kemampuan berhitung, kemampuan matematika, fisika, kimianya. Nah, sampai akhirnya anak ini menyelesaikan SMA, kemudian melanjutkan kuliah dan alhamdulillah masih bisa diterima di Fakultas Kedokteran. Nah, cerita di kedokteran ini yang agak lumayan berat. Ternyata dari semester pertama sampai di tengah semester kedua, mata kuliahnya cukup berat dijalaninya. Mata kuliahnya yang remedial. Kemudian sampailah suatu ketika sang anak ini ada mata kuliah praktikum.
mata kuliah praktikum, kemudian dan ternyata pada saat selesai membuat laporan dan mau bertemu dengan dosen pembimbingnya, sang anak ini berkeringat dingin. Badannya berkeringat dingin, tangannya gemetaran setiap kali mau ketemu dengan dosennya. Sementara mata kuliahnya juga banyak yang remedial. Tidak hanya itu, sang anak ini yang tadinya ceria, percaya diri, ternyata semakin kesini, semakin memasuki semester 2 kuliah, semakin tidak pede. Tidak pedenya ditandai tadi dengan keringat dingin, tangannya gemetaran, nervousnya luar biasa. Kemudian kalau bicara itu nunduk, terus nggak mau jauh dari keluarga. Jadi bolak-balik setiap pekan dari tempat dia kuliah, kota dia kuliah ke orang tua, ke rumah orang tuanya. Nah, nggak betah tinggal di kosan. Cukup kompleks secara psikis yang dihadapi oleh sang anak ini. Ibunya berusaha mencarikan beragam metode yang bisa membantu. Sampailah akhirnya ketemu dengan salah satu metode atau teknik yang menggunakan pendekatan mind and soul. Sang anak ini datang, kemudian konsultasi dengan tim konseling, dan terlihat sang anak ini merasa tidak pede dari ekspresi wajah, kemudian cukup kasihan sebenarnya melihatnya. Dan coba ketika ditanya oleh tim konseling apa yang dialaminya ketika SD. Lama dia berpikir, sampai akhirnya dia teringat. Ketika kelas 4 SD, dia pernah menjawab soal matematika. Menurut dia jawabannya benar. Tapi oleh sang guru waktu itu disalahkan. Dan cara guru menyalahkannya tadi bagi dia membuat dia tersentak. Cara guru menyalahkannya. Dia nggak pernah mendapatkan disalahkan seperti itu. Nah, ternyata dia ingat-ingat kembali sejak saat itulah kemampuan matematikanya menurun, timbul ketidakpedean, nervous, dan lain-lain. Cukup lama konseling yang dilakukan karena untuk mengingat kembali memori apa yang pernah terekam dalam diri sang anak ini. Sampailah akhirnya ketemu dengan apa yang disampaikan oleh sang anak tadi, bahwa dia pernah dimarahi oleh seorang guru matematikanya. Kemudian akhirnya sang anak ini dibantu oleh tim konseling untuk melepaskan berbagai hambatan psikisnya yang terkait dengan memori masa lalu, yang terkait dengan emosi negatif yang tersimpan dalam diri sang anak ini. Apa yang terjadi Bapak dan Ibu? Tim konselingnya kaget. Sekitar 15 menit dilakukan treatment, yang tadinya anak ini suaranya pelan sekali, kecil gitu ya, tiba-tiba suaranya langsung keras dan sangat pede sekali dia dalam menyampaikan dalam berbicara. Setelah itu langsung selesai konselingnya, treatmentnya selesai, sang anak pulang. Kemudian sebulan kemudian orang tuanya kontak ke tim konseling. Ternyata anaknya sudah tidak minta pulang lagi setiap minggu dari kota kuliahnya ke rumahnya, dan nilai ketika bertemu dengan sang dosen juga sudah pede, tidak gemetaran, tidak nervous lagi. Dan beberapa mata kuliah yang diikutinya, yang diambilnya, alhamdulillah sekarang sudah pada lulus. Begitu ceritanya Bapak dan Ibu. Dan sekarang sang anak ini sudah menjadi dokter. Saya cukup terharu ketika menceritakan ini, dan saya masih teringat dengan kejadian itu. Dan yang kita lakukan, dan anak ini konselingnya dengan kita di tempat kita,
dan metode yang kita lakukan dengan pendekatan teknik optimasi kecerdasan. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, jadi materi kita hari ini adalah pemrograman, slide-nya agak putus-putus ya. Oke, mohon maaf Bapak dan Ibu, slide-nya agak putus-putus ya. Oke, sebentar. Oke, pemrograman bawah sadar dalam membentuk kecerdasan dan masa depan Ananda. Sekarang kita lanjutkan. Nah, bisa kelihatan nggak di layar? Putus, Ustaz. Agak putus-putus ya? Iya, mungkin ini aja, nggak apa-apa Ustaz, tidak full screen gitu. Oke, sebentar. Kita nggak usah full screen ya, kita ini aja. Nggak usah. Oke, baik. Nah, pertanyaannya, mengapa bisa terjadi demikian di anak ini? Apa yang menyebabkan kalimat yang diucapkan oleh sang guru ternyata memberikan dampak negatif yang luar biasa ke sang anak tadi? Mengapa bisa terjadi demikian? Nah, kita lihat di berikutnya. Ternyata sang anak mengalami pemrograman negatif ketika sang guru mengatakan bahwa jawabannya salah dan cara menyalahkannya dengan cara yang membuat sang anak tidak nyaman saat itu. Dan ternyata ini masuk dalam pikiran bawah sadar sang anak. Sebetulnya saya yakin sang guru juga tidak punya niat negatif. Cuma mungkin caranya aja yang memang tidak tepat, yang akhirnya tanpa disadari telah melakukan pemrograman negatif ke sang anak tadi. Nah, dalam keseharian kita pun tanpa kita sadari sebenarnya sebagai orang tua, kadang kita sering melakukan pemrograman ke ananda kita lewat kata-kata yang sering diucapkan secara berulang-ulang. Kenapa? Karena otak kita ini terdiri dari dua bagian. Kalau kita bicara pikiran kita itu terdiri dari dua bagian, bukan otak, mohon maaf. Pikiran kita terdiri dari dua bagian. Ada yang namanya pikiran sadar dan ada yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar bekerjanya hanya 24 jam maksimal. Tapi pikiran bawah sadar ketika satu kalimat atau satu kalimat, satu kejadian masuk ke dalam diucapkan oleh seseorang dan masuk ke dalam diri orang lain atau ke dalam diri anak atau ke dalam diri kita misalnya, dan dia tetap kita ingat suatu waktu atau ketika kita ingat terus. Nah, artinya ini sudah masuk dalam pikiran bawah sadar kita. Nah, salah satunya adalah lewat kata-kata yang diucapkan secara berulang-ulang. Selain itu banyak lagi bagaimana satu kejadian itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, tapi kita coba bahas satu bagian aja karena waktu kita yang terbatas. Salah satunya adalah lewat kata-kata yang sering diucapkan berulang-ulang. Jadi hati-hati betul ketika kita mengucapkan kata-kata, jangan sampai kata yang kita ucapkan ternyata bisa dipersepsikan negatif oleh orang lain atau oleh ananda kita misalnya. Kenapa? Karena kalau dipersepsikan negatif, maka
dia akan terekam dalam pikiran bawah sadar dan akan melahirkan emosi negatif. Ketika dia melahirkan emosi negatif, itu tidak mudah Bapak dan Ibu untuk merilisnya. Tidak gampang untuk melepaskannya. Ketika dia masuk dalam pikiran bawah sadar, dia seperti terperangkap. Nanti saya akan jelaskan bagaimana model pikiran sadar, kemudian ada yang namanya filter, kemudian ada yang di bawahnya adalah pikiran bawah sadar. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya. Tapi yang harus kita ingat adalah ketika kita mengucapkan kata, mengucapkan kalimat, itu punya peluang masuk ke dalam pikiran bawah sadar orang lain. Nah, jadi hati-hati nih ketika kita mengucapkan kata-kata ke ananda kita misalnya, kita harus memilih kata yang tepat agar tidak menjadi program negatif ke dalam diri ananda. Kadang kita tidak menyadari, sederhana, simple, tetapi dia ternyata menjadi sebuah program dalam pikiran bawah sadar. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus memilih kata-kata yang tepat untuk kita ucapkan ke ananda kita. Ataupun ke orang lain lah, di luar dari diri kita. Sebenarnya diri kita pun harus kita program juga. Nanti mungkin kalau ada waktu saya akan sharing tentang bagaimana memprogram diri kita. Tapi kita bicara dulu memprogram ananda, karena judul kita seperti ini. Contoh nih program negatif. Kita bilang ke ananda kita, kamu kok malas sih? Ini program negatif loh Bapak dan Ibu. Atau kita bilang, jangan malas loh nak. Itu program negatif juga. Aduh, bodoh sekali si Iwan ini. Mohon maaf ya kalau nama Iwan ya. Ini contoh aja Bapak dan Ibu. Bodoh sekali si Iwan ini. Ini program negatif. Kenapa? Karena kalimat yang kita ucapkan, kata yang kita ucapkan malas, bodoh, itu mengandung makna negatif. Nah, karena otak kita nggak bisa membedakan mana kata jangan dan tidak. Jangan malas, yang tertangkap adalah malas. Tidak malas, yang tertangkap adalah malas. Nah, apakan lagi bodoh, jelas. Nah, seperti itu. Kita katakan langsung tanpa ada tambahan kata jangan dan tidak. Itu jelas program negatif. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana caranya kita bisa memberikan advice ke ananda kita atau mungkin ke siswa-siswa kita dengan cara yang tepat dan dengan bahasa pemrograman yang positif. Oke? Oke. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya, Bapak dan Ibu. Ubah kata-kata negatif kita menjadi kata-kata positif. Contoh, kalau tadi slide yang di atas malas, maka kita harus ubah menjadi apa? Boleh mungkin dibuka ininya ya, suaranya ya, biar ada interaksi. Rajin. Oke, baik, rajin. Kemudian kalau bodoh kita ganti dengan apa? Pintar. Pintar. Jadi atau bisa kita katakan belum pintar seperti itu. Nah, jadi kita ubah kata-katanya. Kalau misal kita kesal banget misalnya dengan anda kita. Nah, ingat, jangan hindari untuk mengatakan kata-kata yang negatif tadi. Cepat kita ubah dari yang negatif menjadi positif. Nah, seperti itu. Jadi malas ganti dengan rajin, bodoh ganti dengan pintar, apalagi lama jadi cepat. Kamu kok masih belum rajin, nak? Nah, bisa kayak gitu. Nah, kamu kok kurang cepat, nak? Nah, seperti itu. Tapi ada satu yang mau saya sampaikan ke Bapak dan Ibu. Ada satu teknik yang namanya saya suka, saya harap. Apa nama tekniknya Bapak dan Ibu? Boleh aktifkan? Saya suka, saya harap. Oke, baik. Saya suka, saya harap. Ada yang sudah pernah mendengar teknik ini? Sudah ada? Sudah pernah mendengar? Belum. Belum. Oke, baik. Boleh nggak saya sharing Bapak dan Ibu? Oh, sangat boleh. Oke, baik. Nah, jadi begini.
kalau ada sikap-sikap yang baik, kemudian karakter yang baik, habit yang baik di Ananda, katakan mama suka atau bunda suka. Misalnya gini, anak kita ini pintar, atau siapalah ya yang dalam bimbingan kita gitu ya, termasuk pasangan kita juga boleh, teman kita juga boleh. Nah, ini bisa digunakan secara luas. Kita melihat dia pintar, kita katakan, mama suka dengan dengan adik pintar. Nah, mama suka dengan adik pintar. Nah, tapi mama harap atau gini. Nah, atau mama harap. Nah, mama harap ini adalah hal yang negatif selama ini. Misal negatifnya pintar tapi malas. Nah, gitu. Jadi kita bilang, mama suka sama adik pintar. Nah, mama harap untuk beri ke depan adik semakin rajin ya, Dek. Nah, bahasanya begitu. Lakukan itu berulang-ulang, Bunda. Lakukan berulang-ulang. Maksudnya begini, di setiap kesempatan berikan dia apresiasi. Ya. Jadi di momen-momen yang katakanlah momen-momen berdua atau mau berangkat ke sekolah atau mungkin ngobrol santai, bisa diucapkan seperti itu. Itu akan menjadi program bawah sadar buat Ananda. Ya. Nanti saya akan jelaskan di slide berikutnya tentang kondisi-kondisi seperti apa gitu ya. Nah, jadi nama tekniknya saya suka saya harap. Tekniknya simpel, sederhana. Hanya kita perlu mengubah kata aja dan mengatakan apa adanya. Artinya begini. Dia anak kita pintar, katakan pintar. Mama suka adik pintar. Mama suka abang pintar. Mama harap abang semakin rajin ke depannya. Seperti itu. Jadi yang tadinya malas, jadi kita ubah jadi rajin. Bunda, tahu nggak? Ternyata apresiasi yang tulus dari seorang ibu itu ternyata efeknya luar biasa, Bunda. Ke anak. Sampaikan dengan tulus, sampaikan dengan hati. Insya Allah hasilnya bisa jadi menjadi kejutan bagi Bunda. Kita menangani banyak sekali kasus-kasus terkait dengan kecerdasan. Kecerdasan yang kita tangani tidak hanya terkait dengan anak-anak yang tadinya nilainya rendah, kemudian kurang fokus, kurang konsentrasi, kemudian kesulitan di matematika. Nggak hanya itu, tapi juga yang berkaitan dengan attitude. Ada anak yang sering tidak menurut dengan orang tua, kemudian kalau dibilang marah, kalau dibilangin sama bundanya, atau sering ngambek dan macam-macam. Dan ada beberapa kasus yang kita tangani, sang anak tadi merasa tidak pernah diapresiasi oleh orang tuanya. Sehingga dia merasa dia nggak perlu untuk belajar dengan rajin, ngapain juga gitu. Orang bundanya nggak pernah apresiasi. Nah, seperti itu ternyata. Kemudian ketika orang tuanya berubah, kemudian kita berikan advice untuk memberikan apresiasi dengan teknik yang tadi. Ternyata alhamdulillah hasilnya luar biasa. Hanya dengan satu kata, mama suka adik pintar, itu ternyata memberikan impact yang luar biasa ke Ananda. Nah, ada satu lagi saya ingin cerita ke Bunda, ke Ayah dan Ibu. Kita baru menangani. Justru kondisinya, jadi ini awalnya Anandanya yang sang ibu merasa Anandanya perlu dilakukan treatment. Nah, dan karena beberapa karakter yang perlu diperbaiki menurut sang bunda. Dan selain persoalan belajar juga gitu ya. Terus ternyata setelah kita gali, persoalan sang anak ini nggak terlepas dari persoalan ibu, ternyata persoalan sang ibu.
sang ibu juga merasakan, iya kok merasa agak kering gitu hubungannya dengan sang anak setelah kita gali. Ternyata keringnya pendekatan dengan kalbu, pendekatan dengan soul ke anak, itu ternyata memberi efek negatif ke anak. Sang anak juga menjadi, kalau boleh dibilang agak agak sulit untuk dikontrol, Bunda, sang anak. Agak kayak asik dengan dunia sendiri, kemudian agak keras, dan nggak fokus gitu. Itu kondisinya. Apa yang terjadi, Bunda, setelah kita gali? Ternyata sang ibu juga mengalami hal yang sama ketika kecil. Sang ibu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari sang ayah. Sang anak ini ketika masa kecil, sang ibu ini kepengen sekali dipeluk oleh ayahnya. Tapi ternyata tidak pernah didapatkan. Seperti itu. Sampai dewasa nggak pernah merasakan sayang dan cinta yang dalam dalam bentuk dalam ekspresi sayang dan cinta itu nggak pernah didapatkan. Ternyata itu berdampak ke anaknya ketika beliau sudah menjadi seorang ibu. Kemudian kita lakukan treatment, sang ibu menangis dengan pengalaman masa kecilnya. Ternyata emosi negatif, ternyata apa yang dialami di masa kecil masih tersimpan sampai saat ini, sampai sudah menjadi seorang ibu. Itu masih tersimpan dalam dirinya. Ini pengalaman kita, true story, kita tangani. Ada juga sang ibu juga kondisinya agak-agak mirip sebenarnya. Sang ibu waktu kecil dididik dengan keras oleh sang ayah. Ternyata sama, anaknya juga seperti itu kejadiannya. Ternyata begitu. Pengalaman masa kecil itu sangat membekas ke dalam diri seorang anak. Coba kita ingat, kita mungkin akan lebih mudah sekali mengingat pengalaman-pengalaman masa kecil kita. Kita bermain dengan siapa, apa permainan kita, siapa guru kita, siapa teman-teman sekomplek atau sekampung kita masih ingat dengan jelas Bapak dan Ibu. Jadi perannya tidak hanya peran bunda loh. Peran ayah juga ternyata signifikan bagi seorang anak. Kasih sayang dan cinta itu ternyata memberikan kekuatan jiwa. Kalau kita kembali dengan konsep Rasulullah dalam mendidik anak, Rasulullah itu sangat sayangnya luar biasa dengan anak. Ada Rasulullah itu mengajarkan dengan anak itu harus begini gitu kan. Termasuk Rasulullah pernah mengatakan jangan pecahkan hati seorang anak. Karena kalau pecah hatinya maka ternyata itu memberikan dampak negatif. Kita juga pernah menangani bapak-bapak kalau ini Bunda, usianya sudah 40-an tahun. Beliau sebenarnya cukup dikenal oleh banyak orang sebenarnya. Terus beliau biasa memberikan ceramah, bicara di depan publik gitu kan. Tapi ternyata sering bicara di depan publik dengan jumlah audien yang cukup banyak. Kalau di angka 50-100 itu 50-an lah, itu biasa aja, tidak nervous. Tapi kalau angkanya sudah di atas 100 atau dia pernah juga bicara di depan 2.000 orang, dan ternyata apa yang mau disampaikan itu sudah disusun, apa yang akan disampaikan, tapi ternyata nggak ingat sama sekali dengan apa yang sudah disusun tadi. Yang harusnya beliau bicara panjang, tapi ternyata hanya singkat saja. Nah, dan coba digali apa yang terjadi sebenarnya. Kita coba gali. Ternyata kita coba gunakan beberapa teknik
untuk mengingat kembali 5 tahun ke belakang, 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun, sampai akhirnya kita ketemu di usia 4 tahun Bunda. Ceritanya sebenarnya panjang, tapi saya nggak ceritakan secara detail. Intinya begini, ketika usia 4 tahun beliau dibully oleh orang-orang kampungnya, oleh teman-temannya. Nah, ternyata bulian itu membekas kuat ke dalam dirinya. Dan ternyata itulah yang menjadi faktor nervous sang bapak ini di usia 40-an. Akhirnya kita bantu treatment dengan teknik optimasi kecerdasan. Alhamdulillah yang tadinya rasa nervous dan lain-lain, termasuk juga beliau juga mengalami masalah di lambung, akhirnya merasa jauh lebih enak, badannya menjadi lebih enak, lebih segar, perutnya enak. Dia bayangkan bicara di depan publik, di depan audiens yang banyak, dan ternyata beliau tidak ada merasa nervous lagi. Satu kali, alhamdulillah selesai dan beliau merasa nyaman. Nah, jadi begitu Bunda. Ternyata persoalan-persoalan negatif di masa kecil itu membekas hingga dewasa. Nah, yang kita banyak menangani. Ada lagi kasus anak-anak yang tidak suka matematika, kemudian nilai matematikanya rendah, kesulitan dalam belajar, kemudian kecanduan game dan gadget. Nah, kita lakukan treatment untuk membantu mereka merilis apa-apa yang selama ini merasa kesulitan, tidak nyaman, termasuk juga persoalan-persoalan yang terkait dengan kemampuan dalam berhitung, dalam belajar, dalam menghafal. Kita bantu treatment dengan teknik optimasi ini. Dan alhamdulillah ada yang pulang dari kita yang tadinya main HP sepanjang perjalanan menuju ke tempat kita, pulangnya sudah nggak main HP, nggak mau pegang gadget lagi, ada yang udah masukkan gadgetnya ke dalam tempat sampah. Nah, niat kita apa? Membantu anak-anak ini, niat kita agar masa kecil mereka diisi dengan hal yang positif. Agar masa kecil mereka diisi dengan prestasi. Itu niat kita bantu anak-anak yang punya hambatan-hambatan tadi. Kenapa? Ketika masa kecilnya diisi dengan hal positif, kemudian masa kecilnya berprestasi, ternyata ini menjadi program bawah sadar sang anak hingga dewasa nanti. Ini akan menjadi penyemangat sang anak untuk berprestasi di usia-usia selanjutnya. Karena sudah menemukan pola keberhasilan. Contoh nih, ada anak yang tadinya nilai matematikanya 4, 5, gitu kan, ada yang 3, bahkan ada yang nggak bisa baca. Kita bantu dengan teknik optimasi kecerdasan, alhamdulillah ada yang pulang dari sini, besoknya nilai matematika sudah 8, sudah 9, seperti itu. Nah, ini sebuah program bawah sadar sebenarnya bagi sang anak. Oh, ternyata dia bisa loh. Yang tadinya dia sering dibully sama teman-teman karena nilainya rendah, karena nggak bisa, dibilang bodoh dan lain-lain. Ternyata dia bisa. Timbul kepercayaan diri. Dan itu sering sekali kita menemukan anak-anak seperti itu. Ternyata untuk pertemuan kedua, pertemuan ketiganya, PD-nya luar biasa. Setelah kita lakukan treatment. Nah, jadi menjadi penting sekali Bunda untuk membantu Ananda ketika masa kecil ini agar kesulitan-kesulitan belajar mereka bisa dirilis, bisa dibantu, dilepaskan kesulitan-kesulitan ini untuk menemukan potensi terbaiknya. Kenapa ini diperlukan? Karena ini akan menjadi program bawah sadar Ananda ketika usia selanjutnya, ketika dewasa nanti. Dia akan ingat, oh saya waktu SD pernah mendapatkan nilai 10 loh, mendapatkan nilai 100 loh. Waktu SD saya pernah punya prestasi ini, gitu kan. Nah, waktu SD termasuk juga kemudahan dalam menghafal, termasuk menghafal Al-Quran juga bisa dilakukan treatment. Oh, misal gini,
yang namanya iman naik turun ya Bunda. SD dia pernah lancar, bagus menghafal. Suatu saat mungkin ketika udah dewasa dia kepingin bisa menghafal Al-Quran 30 juz. Ini akan menjadi program bawah sadar. Waktu SD dulu saya hafal loh, saya sangat mudah menghafal Al-Quran. Nah seperti itu Bunda. Jadi kalau bicara tentang program bawah sadar, sebenarnya cakupannya sangat luas. Intinya adalah ada program negatif, ada program positif. Pengalaman-pengalaman positif akan menjadi program positif. Pengalaman-pengalaman negatif akan menjadi program negatif. Jadi coba kita evaluasi, kemudian kita bangun dalam diri kita. Mulai saat ini saya akan melepaskan program negatif bagi Ananda. Saya akan membangun program positif buat Ananda. Bangun program positifnya dengan apa? Dengan berprestasi. Tidak hanya dalam pelajaran di sekolah, tapi juga dalam prestasi-prestasi lainnya. Misal di kepramukaan atau di kegiatan-kegiatan lain. Itu akan menjadi program bawah sadar positif. Oke. Baik Bunda ya, kita lanjutkan. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke slide berikutnya. Ini gambaran tentang gelombang otak. Di dalam diri kita ada yang namanya pikiran sadar dan ada yang namanya pikiran bawah sadar. Nah, pikiran sadar itu ternyata hanya 12% proporsinya dalam diri kita. Sementara pikiran bawah sadar itu proporsinya sangat besar, 88%. Bahkan ada penelitian terbaru tidak 88, tapi 95%. Nah, tapi kita ambil dari referensi yang 88. Ini pun sudah sangat besar proporsi pikiran bawah sadar. Nah, ketika kita mengingat, oh waktu kecil saya pernah mengalami ini, ketika saya SMP, SMA saya pernah mengalami ini. Itu artinya kejadian tadi sudah masuk dalam pikiran bawah sadar karena kita ingat dengan kejadian tadi. Nah, satu kejadian bisa masuk dalam pikiran bawah sadar ketika filter penyaringnya nonaktif. Apa filter penyaring itu? Itu yang dinamakan dengan RAS, Reticular Activating System. Nah, jadi kalau RAS-nya nonaktif, maka dia akan masuk ke dalam pikiran bawah sadar, subconscious. Tapi kalau RAS-nya aktif, dia nggak bisa masuk. Nah, kondisi apa yang bisa membuat masuk kata-kata atau kalimat ke dalam pikiran bawah sadar? Pertama, kondisi yang nyaman, kondisi yang tenang, kondisi yang lembut, kondisi yang bahagia, itu akan mudah masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, atau dia mengalami sentakan yang bikin kaget, itu juga masuk dalam pikiran bawah sadar. Nah, misal kasus tadi, sang anak dimarahi oleh guru karena jawabannya salah. Ternyata itu masuk dalam pikiran bawah sadar. Kondisi marah bukan kondisi yang happy, bukan kondisi yang bahagia, itu kondisi yang unhappy. Tapi itu menyentak soul-nya, menyentak kalbunya, menyentak pikirannya Bunda. Nah, itu bisa masuk. Jadi nggak ada lagi rasnya langsung nonaktif, langsung masuk ke apa yang disampaikan. Nah, jadi hati-hati ketika memarahi anak juga. Itu bisa masuk dalam pikiran bawah sadar. Misal nih, Bunda lagi emosi banget misalnya, karena merasa anak pokoknya nggak sesuai dengan ekspektasi Bunda lah, katakanlah main dan lain-lain misalnya yang bikin nggak enak Bunda. Hati-hati dengan kata-kata yang diucapkan. Jangan sampai kita bilang kata-kata yang menyakitkan bagi sang anak. Ada banyak kasus sang anak kesulitan untuk mencintai orang tuanya karena pernah dimarahi di masa kecil. Nah, ada banyak kasus yang pernah terjadi seperti itu. Jadi ketika dalam kondisi marah, usahakan Bunda tetap dalam kontrol diri. Self control. Kenapa? Kalau uncontrol, kata-katanya jadi tidak terkontrol juga. Nah, kalau ini saya contohkan di masyarakat Melayu Pontianak, karena kebetulan saya dari Pontianak, jadi saya punya pengalaman. Kalau di sana, kalau bundanya marah,
itu nggak menggunakan umumnya, itu nggak menggunakan kata-kata yang memiliki makna negatif. Walaupun nggak semua Bunda gitu, nggak semua orang tua, tapi ada semacam budaya yang seperti itu. Kalimatnya begini. Ketika sang ibu marah, dia bilang betuah raya. Nah, kalau orang Bogor mungkin nggak ngerti nih. Tapi kalau orang dari Sumatera kemungkinan ngerti. Ya. Betuah itu artinya beruntung. Nah, raya itu raya, artinya besar. Kalau biasa dengar nonton film Ipin dan Upin, kayaknya Bunda pada tahu deh. Biasanya Ros kalau nggak salah biasa nyebut raya ya, misalnya hari raya ya, hari besar raya. Jadi jadi betuah raya itu artinya beruntung besar. Jadi kalau dia marah, kalau ibunya marah dengan anak, dia bilang kau ini betuah raya. Nah, dia bilang begitu. Kamu ini beruntung sekali, nak. Nah, ini ada satu kejadian, anaknya ini cukup memusingkan bundanya lah, ya, sang anak ini. Tapi bundanya selalu mengatakan ketika anaknya bikin pusing bundanya, nah betuah rayanya kau nak. Nah, bundanya selalu bilang begitu. Ternyata apa yang terjadi Bunda? Sesudah sang anak dewasa, ternyata beliau cukup sukses dalam kehidupannya. Kenapa? Karena doa Bunda, karena kata-kata Bunda adalah doa. Kata-kata Bunda itulah doa. Jadi luar biasa kata-kata seorang Bunda. Kata yang diucapkan menjadi doa. Maka berhati-hatilah dengan kata yang diucapkan oleh Bunda ke Ananda. Usahakan selalu memprogram kata-kata Bunda dengan program positif buat Anda. Jadi kalau Bunda marah, Bunda boleh bilang, betuah raya kau nak. Atau kalau mau ditranslate dengan bahasa masing-masing daerah kita boleh. Yang dari Aceh, yang dari Riau, yang dari Bogor, dari Bandung, yang dari Surabaya mungkin. Silakan untuk mentranslate-nya sesuai dengan bahasa daerah masing-masing. Tapi kalau mau ngikut Upin dan Ipin juga boleh Bunda. Oke, kita lanjut ya. Nah, sekarang kita bicara tentang program bawah tadi, pikiran sadar. Pikiran sadar itu gelombangnya di gelombang beta, 14 sampai 100 Hz. Satu kejadian ingatnya sekitar 72 jam aja. Tapi setelah itu biasanya udah nggak ingat lagi. Nah, tapi ketika dia masuk dalam pikiran bawah sadar, dia sudah masuk dalam, dia sudah bekerja full, 24 jam non-stop. Dia sudah berada dalam pikiran bawah sadar, suatu waktu kita bisa teringat kembali, emosi positif atau negatifnya bisa kita rasakan. Kalau emosi negatif bisa membuat badan kita nggak nyaman. Kalau emosi positif membuat kita bersemangat, buat kita bahagia, badan kita terasa penuh energi. Itulah yang namanya satu kejadian atau sebuah kata atau sebuah kalimat telah masuk dalam pikiran bawah sadar seseorang. Nah, saya lanjutkan Bunda. Walaupun ini materinya lebih dalam, tapi nggak apa-apa ya, saya kepingin berbagi aja ke Ayah dan Bunda. Walaupun mungkin Ayah dan Bunda sudah tahu. Jadi begini. Ternyata, atau saya lanjutkan ke slide berikutnya aja deh, biar nyambung. Oke ya, kita lanjutkan dulu. Nah, ini slide berikutnya, ini program alamnya bawah sadar. Kita lihat satu kejadian itu menjadi stimulus eksternal. Stimulus eksternal itu bisa orang tua. Maksudnya gini. Seorang anak interaksinya dengan siapa? Dengan ayah, dengan bunda, dengan orang tua, dengan teman, dengan guru. Kemudian atau seorang anak nonton film, majalah, pelajaran, kemudian bacaan dan lain-lain itu menjadi stimulus eksternal. Stimulus eksternal ini kemudian tertangkaplah oleh panca indera. Nah,
tertangkap oleh panca indera, kemudian dia masuk dalam pikiran sadar. Nah, kalau setelah masuk di pikiran sadar, ternyata rasnya non-aktif, dia merasa happy, dia merasa nyaman dengan bacaan ini, atau dia merasa marah, kesal, tersentak, itu bisa masuk dalam langsung ke pikiran bawah sadar. Nah, di dalam pikiran bawah sadar, dia bisa menjadi program negatif, dia juga bisa menjadi program positif. Tinggal pilihan kita. Kita mau memprogram seseorang atau anak kita dengan yang negatif atau dengan yang positif. Nah, itu pilihan kita. Tentulah selayaknya kita memprogram dengan program positif. Nah, begitu. Oke ya, singkat aja. Saya ini kan. Nah, berikutnya adalah tentang air pun mendengar, Bunda. Nah, ini riset yang dilakukan oleh Dr. Masaru Emoto. Jadi air yang sama diletakkan dalam 2 buah wadah yang berbeda. Satu wadah diberikan kata-kata positif, thank you. Satunya lagi diberikan kata-kata negatif, I will kill you. Ternyata wadah yang diberikan kata-kata positif membentuk kristal yang indah. Sedangkan wadah yang diberikan kata-kata negatif tadi tidak beraturan bentuknya setelah dilakukan penelitian. Artinya apa, Bunda? Artinya air pun bisa merespon apa yang diucapkan oleh kita. Dan ini bisa menjadi kabar baik, bisa menjadi kabar buruk bagi kita. Tubuh kita terdiri dari 70% air. Kabar baiknya, 70% air ini kalau selalu diberikan kata-kata positif, dia akan membentuk kristal yang indah tentunya. Dia akan membuat tubuh menjadi sehat, membuat tubuh menjadi bahagia, menjadi nyaman. Sebaliknya, kalau diberikan kata-kata negatif, dia juga akan membentuk kristal yang tidak membentuk kristal, dia membentuk yang acak-acakan seperti di gambar. Dan itu merusak tubuh kita. Nah, kita mungkin pernah mengalami kejadian. Satu ketika mungkin kita pernah dimarahi oleh seseorang. Masih ingat, Bunda, ayah Bunda? Badan kita mungkin merasa nggak nyaman, mungkin bisa demam, bisa sampai demam, atau kita keringat dingin, keluar keringat. Itu artinya tubuh kita merespon negatif loh. Kenapa? Konsepnya jelas. Ada pikiran sadar, ada pikiran bawah sadar, tubuh kita bisa merespon hal yang positif dan hal yang negatif. Nah, sekarang kita bicara di slide kita tentang air pun bisa mendengar. Nah, kita pun mungkin pernah mengalami diberikan pujian, diberikan apresiasi oleh seseorang. Apa yang terjadi? Kita merasa badan kita nyaman, segar, bahagia. Mungkin selama 1 hari kita merasa riang sekali hati kita, senang hati kita karena mendapatkan pujian. Ternyata tanpa kita sadari, kita pun mengalami hal yang sama dengan apa yang dilakukan riset Dr. Masaru Emoto. Begitu ceritanya, Bunda. Bagaimana air di tubuh kita 70, lebih kurang 70% terdiri dari air, bisa merespon kata-kata positif maupun kata-kata negatif. Oke. Kita lanjut ya, Bunda ya. Nah, lalu gimana? Apakah kalau sudah terlanjur masuk ke dalam diri ananda kita, kata-kata negatif tadi, apakah bisa diprogram ulang? Atau bisa diprogram sesuai dengan kebutuhan kita? Oke, baik. Kita saksikan video dulu ya. Saya putar video dulu.
Sebentar ya Bunda ya. Sebentar ya Bun. Tetapi pada saat itu saya dibantu melakukan optimasi dan ternyata setelah dioptimasi saya merasa lebih tenang dan kemudian ada gambaran-gambaran mengenai materi yang akan saya ajarkan tersebut. Nah, setelah selesai optimasi, saya masuk kelas, kemudian saya menjelaskan materi tersebut kepada siswa saya dan ternyata siswa saya memahami materi yang saya ajarkan. Pada saat mengajar, saya sangat tidak percaya pada diri saya sendiri, apakah benar yang mengajar itu adalah saya. Saya sampai begitu luasnya menerangkan kepada siswa tersebut mengenai materi yang saya takutkan. Nah, kemudian siswa tersebut ternyata paham terhadap apa yang saya jelaskan. Nah, dari situ saya mulai percaya bahwa manfaat optimasi kecerdasan ini adalah sangat-sangat luar biasa membantu bagi kita-kita yang kesulitan, baik memahami materi, merasa kurang percaya diri, takut, terus ya pokoknya kesulitan-kesulitan dalam belajar, dalam berbicara depan umum, itu sangat membantu sekali dan manfaat itu sangat saya rasakan gitu. Saya sampai tidak percaya terhadap diri saya sendiri. Pada saat mengajar itu, ya bisa ternyata, dan setelah siswanya ternyata paham, dan itu saya mengucapkan alhamdulillah, ternyata setelah dioptimasi itu saya merasa lebih mudah dan semuanya dan siswanya paham dan saya pun jadi merasa lebih tenang karena saya bisa mengajarkan materi tersebut kepada siswanya dengan baik. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bunda. Tadi sudah sama-sama ya kita dengarkan, sekaligus juga kita lihat videonya, kita tonton videonya. Itu pengalaman kita dalam melakukan treatment optimasi kecerdasan ke guru, ya, ke guru. Oke, ya kita lanjutkan ke slide kita berikutnya. Oke. Nah, pertanyaan tadi di awal, apakah kalau sudah terlanjur, mungkin kita sering mengucapkan kata-kata yang negatif ke ananda kita, atau mungkin tanpa kita sadari ananda kita di lingkungan luar pernah mengalami program negatif gitu ya, atau mungkin ketika Bunda sudah, atau ketika tidak hanya ketika masa kecil ya, ananda yang mungkin SD, atau mungkin sekarang SMP, SMA, ataupun ketika sudah kuliah, ataupun untuk Bunda sekarang pun misalnya, apakah bisa diprogram ulang sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu? Atau mungkin hari ini punya hambatan-hambatan yang kita tidak tahu apakah pernah ada sebelumnya, masalah sebelumnya atau tidak. Apakah bisa kita perbaiki?
Nah, gimana? Kira-kira bisa diperbaiki atau enggak nih? Bisa, insya Allah. Bisa, oke. Insya Allah bisa ya. Insya Allah bisa kita lakukan perbaikan. Insya Allah kita bisa perbaiki, insya Allah kita bisa program ulang. Nah, kalau di kita, pemrogram ulangnya kita gunakan dengan teknik optimasi kecerdasan tadi. Banyak sekali pengalaman-pengalaman kita dalam melakukan treatment terkait dengan optimasi kecerdasan. Ada anak yang tadinya kesulitan, nggak bisa baca ya, pernah ada di video kita juga di channel YouTube kita. Anak ini nggak naik kelas selama 1 tahun, nggak bisa baca, kemudian nilainya selalu 0. Dan setelah kita lakukan treatment, alhamdulillah nilai langsung bisa baca 15 menit setelah kita lakukan treatment. Kemudian ada juga mahasiswa program doktoral yang selama 1 tahun disertasinya nggak maju-maju gitu, jalan di tempat. Nah, ternyata setelah kita gali ada persoalan. Setelah kita lakukan treatment, alhamdulillah setahun kemudian beliau ketemu di kantor, beliau datang membawa anaknya untuk tes potensi kecerdasan waktu itu, dan beliau cerita, beliau datang di bulan sebelum pandemi ya kemarin, bulan Februari kalau nggak salah. Februari atau Maret awal kemarin. Beliau cerita, bulan Oktober beliau treatment itu di Maret 2019. Kemudian beliau cerita Oktober beliau sudah selesai sidang terbuka program doktoralnya. Kemudian ada juga mahasiswa S1 yang dia jurusan biokimia, tapi ternyata sang dosen minta dia melakukan penelitian tentang kimia fisik. Kan beda tuh antara biokimia dengan kimia fisik. Akhirnya skripsinya nggak bisa dikerjakan. Kita lakukan treatment, alhamdulillah 3 minggu kemudian sang anak ini sudah sidang skripsi. Jadi contoh-contoh ini saya sampaikan ke Bunda hanya untuk memberikan gambaran saja. Jika sudah terlanjur sebuah kejadian menjadi hal yang negatif bagi Ananda, atau mungkin ada masalah-masalah yang dialami oleh Ananda hari ini, baik terkait dengan pelajaran, terkait dengan attitude, terkait dengan habit, karakter, kemudian atau mungkin masalah-masalah lain, insya Allah bisa kita lakukan proses treatment, bisa kita program ulang. Dan untuk kalau memang ternyata karena memang kalau kita bicara treatment secara full ini butuh teknik ya, butuh teknik yang memang dipelajari secara khusus gitu ya. Tapi Bunda bisa melakukan untuk program-program yang simple di rumah. Misal setiap berangkat sekolah peluklah Anandanya, cium Anandanya, katakan mama sayang dengan Ananda, dan beri kata-kata positif tadi. Saya suka, saya harap. Nah, masih ingat kan yang tadi saya sampaikan, saya suka, saya harap. Atau ketika duduk berdua, Bunda bisa usap pundaknya. Usap pundaknya dengan pelan, berikan kata-kata positif juga. Saya suka, saya harap. Kemudian ketika Bunda marah, mungkin kesal dengan Ananda, coba tarik nafas dalam-dalam, hembuskan, lepaskan rasa marah tadi. Kemudian program ulang pikiran Bunda dengan hal yang positif. Bahwa Bunda telah mengandung Ananda ini selama 9 bulan. Ananda ini lahir dalam keadaan bersih. Menjadi seperti ini adalah faktor lingkungan, biasanya begitu. Nah, coba riset kembali, kemudian review kembali, bangun rasa cinta yang tulus ke Ananda, kemudian satu kesempatan, peluk Ananda, kemudian usap pundaknya. Insya Allah itu akan menjadi program, itu menjadi bagian dari memprogram ulang pikiran bawah sadar Ananda terhadap Bunda, atau terhadap satu kejadian, ataupun terhadap satu peristiwa. Dan sekaligus juga memprogram ulang pikiran bawah sadar Bunda untuk bisa memperbaiki dalam hubungan dengan Ananda, ataupun dengan suami, dengan siapapun. Dan ternyata, dari yang kita pelajari, sakit fisik seperti kista, kemudian myom gitu ya, atau bahkan kanker, kemudian diabetes, jantung, kolesterol, dan lain-lain, sesungguhnya bukanlah faktor makanan yang menjadi penyebab utama. Kalaupun faktor makanan, itu hanya pemicu saja.
dari yang kita pelajari 85% disebabkan oleh emosi negatif. Itu kabar buruknya Bunda. Tapi kabar baiknya, Bunda bisa men-setting ulang pikiran bawah sadar untuk memperbaiki sakit secara fisik. Apa yang dilakukan dengan merilis emosi-emosi negatif yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar tadi, insya Allah perubahannya sangat cepat ketika sudah terilis dengan baik. Dan itu banyak sekali kita melakukan treatment untuk kasus-kasus fisik pun, kasus-kasus sakit fisik. Artinya apa? Ketika Bunda merasa tidak nyaman dengan satu peristiwa, coba tarik nafas, hembuskan, lepaskan, katakan saya hari ini melepaskan semua yang tidak nyaman tadi. Itu Bunda lakukan setiap pagi. Ini sebenarnya ada risetnya. Risetnya dilakukan oleh Profesor John Barth ya di Amerika. Perlu saya ceritakan ya? Boleh lah ya ceritakan sedikit ya, nggak apa-apa ya mungkin ya. Jadi gini, jadi Profesor John Barth ini melakukan penelitian untuk 2 kelompok mahasiswa. Kelompok pertama diminta untuk setiap pagi, setiap hari menyebutkan kata-kata positif ke dalam dirinya. Contoh, saya bahagia, saya selalu merasa senang, bersemangat, dan lain-lain. Nah, kelompok yang kedua diminta setiap pagi menyebutkan kalimat negatif. Saya malas, saya ceroboh, saya pusing, dan lain-lain. Nah, sampailah 1 bulan kemudian, 2 kelompok mahasiswa ini diminta untuk masuk ke sebuah ruangan di kampusnya di Amerika. Nah, di sepanjang lorong sudah dipasang kamera untuk melihat perilaku dari 2 kelompok mahasiswa ini selama 30 hari melakukan program bawah sadar ke dalam dirinya masing-masing. Dan ada 99 peneliti yang sudah memantau perilaku dari setiap kelompok mahasiswa ini. Dan salah satunya penelitian dari Indonesia. Dan salah satunya ternyata sebanyak 95% tim peneliti ini sepakat bahwa si A ini termasuk kelompok 1, kemudian yang B ini termasuk kelompok 2. Itu terlihat dari perilaku mereka berjalan di lorong yang sudah dipasangi kamera tadi. Yang memprogram pikiran bawah sadarnya dengan negatif itu kelihatan lusuh, kelihatan aut-autan, acak-acakan. Bahkan ada yang berpakaian lengkap dengan baju, kemeja, dengan dasi, dan dengan jas, tapi tetap aja tidak mengubah performan dari sang mahasiswa ini. Tetap terlihat bahwa dia termasuk kelompok yang memprogram pikiran bawah sadarnya dengan hal yang negatif. Ternyata begitu, Bunda. Nah, jadi ini ada risetnya, bukunya juga ada, ada dijual di toko buku tentang hasil riset ini. Buku lanjutan dari riset ini. Nah, begitu ceritanya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi kisah Mbak Tias tadi, ini kisah Pak Esa. Nggak usah kisah Pak Esa, bolehlah ceritakan dikit ya kisah Pak Esa. Ini berbagi pengalaman aja. Atau mungkin lewat aja ya. Oke deh, kita lanjut deh. Nah, di depan Bunda bisa kita lihat tulisan siapa kita hari ini adalah hasil dari proses kita di masa lalu. Sepakat Bunda? Apa yang terjadi, apa karakter kita, apa mindset kita, apa behavior kita, apa attitude kita, apa pemikiran kita, itu sebetulnya adalah hasil dari proses kita di masa lalu. Siapa kita hari ini? Dan kabar baiknya, siapa kita di masa depan
adalah hasil dari proses kita saat ini. Saya ulangi kembali. Dan siapa kita di masa depan adalah hasil dari proses kita saat ini. Artinya apa, Bunda? Boleh dinyalakan suaranya? Kita diskusi sebentar. Biar kita dalam... Ustadz Buas, mohon maaf. Ustadz. Ya, Bunda. Oke. Untuk pemaparan materi ya. Masih ada sisa waktu 5 menit lagi karena nanti ada sesi tanya jawab, Ustadz ya. Oh gitu ya, oke baik kalau gitu ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Oke baik, saya lanjutkan aja kalau gitu ya, Bunda ya. Ya. Nah baik. Nah, siapa kita hari ini adalah hasil dari proses kita di masa lalu, dan siapa kita di masa depan adalah hasil dari proses kita saat ini. Artinya apa? Kalau kita mau mengharapkan hasil yang lebih baik di masa depan, maka kita harus menyusun planning, mentreatment diri kita, merencanakan apa yang kita baca, apa yang kita dengar, buku apa yang kita baca, kita pelajari, dengan siapa kita berteman, kemudian dan lain-lain. Inputnya itu harus menuju sesuai dengan impian kita. Katakanlah 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Jadi kita harus punya planning. Kita kepingin seperti apa di 5 atau 10 tahun, maka hari ini kita melakukan apa. Nah, begitu. Begitu juga dengan Ananda. Keingin seperti apa Ananda di 5 tahun yang akan datang, 10 tahun, 15, 20 tahun. Maka susun planning, tetapkan goalnya, susun planning, kemudian lakukan proses treatment. Nah, kalau ada hal-hal negatif yang masih berada dalam diri Ananda atau dalam diri kita, segera rilis semuanya. Lepaskan semuanya. Nah, agar kita siap melangkah, berlari, dan melompat untuk masa depan kita. Oke, begitu Bunda ya. Kita lanjutkan ke slide yang sudah hampir terakhir. Nah, ini riset dari Dr. David Hawkins. Beliau menemukan ternyata setiap manusia itu punya frekuensi energi tertentu. Frekuensi energi ini bisa positif, tapi bisa juga negatif. Dan ternyata frekuensi energi itu tergantung dari emosi yang berada dalam diri kita masing-masing. Misal, ketika kita merasa marah, ternyata frekuensi energi kita rendah, 150 Hz. Atau kita sedih, itu ternyata 75 frekuensi kita. Atau merasa malu, merasa bersalah, itu semakin rendah. Tapi sebaliknya, ketika dalam diri kita dalam kondisi netral itu di angka 250. Ketika kita merasa punya kemauan yang kuat, kita menerima, kita ikhlas, kita punya rasa sayang, gitu ya. Itu ternyata frekuensi energi kita tinggi. Nah, ditandai dengan apa? Misal, kita merasa suara kita menjadi lebih punya power, kemudian hati kita menjadi lapang, kemudian kita berkomunikasi dengan nyaman, badan kita sehat. Itu adalah bagian dari energi positif yang berada dalam diri kita. Tapi kalau sudah sakit-sakitan, sering merasa pegal di leher, kemudian rasa nggak enak, di perut rasa nggak enak, itu artinya ada kondisi tubuh kita berada dalam frekuensi negatif. Nah, kalau bicara lebih panjang ini sebenarnya menarik sekali, waktunya juga membutuhkan sekitar 3 jaman kita bicara ya, tapi kita singkat aja seperti tadi. Oke, kita lanjut slide terakhir. Oke, Bunda, prinsipnya adalah kalau ketika kesulitan belajar, ketika Ananda kita sulit diarahkan, itu sebenarnya ada tutupan yang menutupi diri Ananda. Nah, gimana caranya supaya mudah belajar, supaya mereka punya attitude yang bagus? Maka tinggal simple, geser aja tutupnya. Nah, seperti yang ada di layar. Ketika tutupnya kita geser, maka
insya Allah air yang jernih tadi bisa masuk ke dalam gelas. Artinya advice kita, nasihat kita, pembelajaran itu bisa masuk dengan mudah ke dalam diri Anda. Nah, untuk membuka tutup gelasnya, kita namakan dengan teknik optimasi kecerdasan. Nah, begitu kira-kira Bunda. Tapi Bunda pun bisa melakukannya sendiri dengan beberapa teknik yang sederhana yang tadi saya sampaikan. Tapi kalau misal Bunda kepengen belajar lebih jauh, kita memang ada rencana untuk membuka program training bersertifikasi untuk optimasi kecerdasan ini. Ini training pertama bersertifikasi yang nanti insya Allah Bunda bisa melakukan treatment untuk Ananda. Bahkan juga Bunda bisa menjadi profesional optimator. Artinya ini bisa menjadi Bunda bisa melakukan ini secara profesional. Itu bisa mengikuti program training kita. Karena memang niat kita ingin berbagi secara luas metode yang telah kita kembangkan, kita dalami selama 10 tahun. Kita nggak mau hanya disimpan untuk kita aja. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Harapannya semoga menjadi amal ibadah bagi kita semua. Semoga berjalan bagi kita menuju. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Bunda. Sementara begitu dari saya, mudah-mudahan kita bisa diskusi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa Ustadz Muas ya, pemaparannya sangat jelas sekali. Ini jadinya udah punya program nih, gimana kalau untuk memprogram ulang apa yang sudah terlanjur kita laksanakan kemarin-kemarin. Terima kasih Ustadz ya, semoga kita semuanya bisa lebih baik lagi dan bisa menginstal ulang apa yang sudah terlanjur. Oke. Baik Ustadz, kita akan adakan sesi tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya, jadi nanti teman-teman yang sudah bertanya di chat room akan saya bacakan pertanyaannya satu persatu, antum jawab. Dan juga mungkin ada yang mau bertanya langsung, bisa angkat tangan. Baik Ustadz, ini pertanyaan pertama dari Pak Hoir. Hoir bertanya Ustadz. Oke, Ustadz Hoir. Assalamualaikum Ustadz Hoir. Ini beliau sedang dalam perjalanan, jadi mungkin saya bacakan aja Ustadz ya. Oke. Ini pertanyaannya, bagaimana cara kita selaku orang tua dan guru dalam melindungi pembentukan karakter negatif anak dari lingkungan? Kami di sekolah membentuk motivator diri dalam anak-anak agar mereka bisa mencerna dengan baik mana yang harus diterima atau tidak dari lingkungan. Apakah cara ini efektif untuk anak, Ustadz? Oke, baik. Terima kasih, Bunda Lili. Insya Allah bisa. Teknik optimasi kecerdasan bisa membantu anak-anak agar punya filter terhadap lingkungan. Gimana caranya? Kita harus masuk dalam pikiran bawah sadar anak. Jadi, cara memberikan advice atau nasihatnya nggak boleh dengan pendekatan sadar. Kalau pendekatan sadar nggak masuk tuh. Karena lingkungan itu lebih kuat pengaruhnya dibandingkan dengan dengan nasihat kita yang hanya menggunakan pendekatan sadar. Gimana caranya? Pertama, ciptakan kondisi yang nyaman untuk Ananda. Misal ketika kondisi yang nyaman seperti ini. Kalau ada kegiatan, kalau di sekolah itu kegiatan malam mabit ya. Kalau ada mabit itu bagus untuk menciptakan kondisi yang nyaman dan masuk dalam pikiran bawah sadar anak. Misal bangun sholat malam, berikan advice dengan menggunakan program positif. Nah itu. Kemudian kalau Bunda di sekolah, kalau Bunda di rumah juga bisa ajak waktu untuk ngobrol berdua, kemudian usap bagian pundaknya seperti ini, Bunda. Nah, pelan-pelan diusap, kemudian berikan advice dengan teknik saya suka saya harap. Nah, seperti itu. Ajak dibangun kesadarannya, kenapa harus kenapa harus bisa membedakan yang mana sih pertemanan negatif, yang mana pertemanan positif. Nah, itu diajak pelan-pelan. Masuknya jangan frontal. Jangan kamu gini-gini, jangan seperti itu, hindari seperti itu. Coba bicara dengan nyaman, dengan lembut, pelan-pelan aja. Insya Allah lama-lama akan bisa. Tapi kalau yang ternyata nggak bisa, memang harus dilakukan
treatment lanjutan kalau seperti itu, Bunda Lili. Oke, baik. Terima kasih Ustadz Muaz. Teman-teman, silahkan yang mau bertanya bisa langsung bertanya ya. Bisa raise your hand, langsung nanti saya tunjuk dan bertanya, atau bisa lewat chat room. Alhamdulillah ini ada pertanyaan Ustadz yang kedua dari Bu Sinta. Kapan waktu yang paling baik untuk melakukan pemrograman terhadap anak? Saat mau tidur atau bangun tidur, Ustadz? Oke. Nah, jadi gini. Ketika menjelang tidur, anak berada dalam gelombang alfa. Ketika masih matanya udah mulai agak terpejam. Nah, itu anak berada dalam gelombang alfa. Atau bisa juga setelah tidur bangun. Setelah tidur kira-kira 15 menit bangunin. Nah, pelan-pelan banguninnya. Jangan bangun. Nah, jangan seperti itu. Bangunnya pelan-pelan. Nah, Mama suka, adik pintar, Mama harap adik lebih rajin belajar ya nak, mudah mengikuti nasihat Bunda, nasihat Mama, rajin sholat ya nak, nah, seperti itu. Nah, tapi jangan terlalu panjang ya kalimatnya. Kalimatnya harus pendek. Jadi bisa gini, 7 malam berturut-turut lakukan hal yang sama aja. Nah, Mama suka, adik pintar. Mama harap adik selalu semakin rajin belajar. Oke, 7 malam. 7 malam berikutnya, Mama harap adik selalu rajin sholat tepat waktu. Nah, jadi Bunda memang harus harus semangat lah gitu melakukannya. Jadi lakukan setiap malam. Ustadz, kayaknya kita sebelum program ulang anak, kita program ulang diri kita sendiri kayaknya. Ya, betul Bunda Lili. Harus program diri dulu. Nah, ketika dilakukan di malam hari, itu mengendap tuh dalam pikiran bawah sadar, di bawah tidur. Nah, itu lebih kuat sebenarnya dibandingkan dengan pagi hari. Karena apa? Kalau pagi hari, ketika kita membangunkan, memang kondisinya alfa. Tapi setelah itu kan langsung mandi, ke toilet, kemudian dan lain-lain. Itu nempelnya nggak kuat. Nah, jadi yang paling kuat itu malam. Nah, rasnya sudah aktif tuh kalau udah bangun tidur, tapi kalau menjelang tidur rasnya non aktif. Nah, itu. Oke ya, udah Sinta ya. Ya, ini ada pertanyaan dari Bapak Rosyadi Agus. Teknik optimasi kecerdasan dapat diaplikasikan untuk semua Ustadz? Apakah bisa untuk orang tua, remaja, atau pakai treatment yang berbeda, Ustadz? Nah, jadi pendekatannya bisa berbeda, Pak Rosyad. Jadi ada yang kalau untuk anak seperti ini pendekatannya, kemudian kalau untuk yang remaja seperti ini, kalau yang dewasa seperti ini, tergantung memang usia. Karena kalau nggak tepat pendekatannya nggak masuk tuh. Jadi kita harus paham pendekatannya harus gini gitu kan. Nah, kalau memang Pak Rosyad ya berminat, nanti bisa mengikuti program training kita. Kita bisa belajar bareng bagaimana memprogram untuk anak yang usia segini, kemudian usia dari mulai prasekolah. Kita bahkan pernah melakukan treatment itu usia 6 bulan. Usia 6 bulan belum bisa ngomong kan? Nah, ternyata bisa loh kita lakukan programan. Dan alhamdulillah berhasil. Kita paling bawah itu usia 6 bulan kita lakukan. Usia 6 bulan, usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai seterusnya. Baik Ustadz, teman-teman mungkin ada yang mau bertanya langsung, Bu? Mungkin aku pengennya, oke, baik Ibu Dianti silahkan. Di-unmute dulu. Oke, masih belum, oke sudah. Ya silahkan. Assalamualaikum Bu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bunda. Iya. Saya mau bertanya Pak Ustadz, anak saya waktu TK pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan gitu kan. Terus ya sampai akhirnya pindah sekolah gitu. Terus kejadiannya terulang lagi saat kelas 2 SD kemarin. Saat ini kelas 4. Dan itu pun kejadiannya sampai 2 minggu tidak masuk kelas gitu, nangis gitu kan di sekolah. Yang saya mau tanyakan,
apakah nanti di kemudian hari gitu setelah dewasa akan terulang lagi gitu Pak gitu, atau harus ada treatment yang lain gitu? Terima kasih. Baik, terima kasih Bunda. Jadi ada yang namanya kondisi yang bisa kita kontrol, ada yang namanya kondisi yang nggak bisa kita kontrol. Jadi ada yang under control, tapi juga yang out of control, atau kita nggak bisa kontrol itu. Apa itu? Kondisi internal kita itu adalah kondisi yang bisa kita kontrol. Tapi lingkungan luar nggak bisa. Kita nggak bisa mengatur teman kita. Kita nggak bisa mengatur orang di jalan agar berbaik-baik semua dengan kita, nggak bisa. Nah, jadi kalau memang Anandanya seperti itu, Bunda, pertama rilis dulu persoalan yang dialami oleh Ananda tadi. Gali apa yang terjadi, apa emosi yang dialami, apa perlakuan yang dialami yang tidak menyenangkan, itu gali dulu tuh. Kita lakukan treatment, setelah kita lakukan treatment, kemudian kita kuatkan kontrol diri Ananda. Nah, itu namanya proses install. Jadi pertama proses perilisan, yang kedua proses install. Install itu untuk menguatkan kontrol diri, menguatkan kontrol emosinya, menguatkan ketahanan psikisnya. Nah, insya Allah ketika ada kejadian yang sama dan Ananda sudah punya self control yang kuat, insya Allah itu tidak masuk dalam pikiran bawah sadarnya. Itu akan tertolak karena dia sudah punya kemampuan kontrol diri yang itu bekerja secara automatically, secara otomatis. Oke, terima kasih ya. Bu Dianti sudah ya. Oke. Ustadz, ini ada pertanyaan baru lagi. Kenapa, dari Ustadz Khair juga nih, kenapa anak terkadang lebih nurut kepada guru dibanding kepada orang tuanya? Lalu bagaimana agar orang tua bisa berperan sebagai guru? Oke, baik. Terima kasih Ustadz Khair. Lama kita nggak ketemu ya. Nah, jadi gini. Sebetulnya orang tua itu bisa menjadi panutan bagi anak. Tapi perlu tahu caranya. Caranya adalah rebut hati anak sejak kecil. Gimana cara merebut hati anak? Tumbuhkan rasa cinta. Jangan dimarahi dengan kata-kata yang negatif. Ini pengalaman pribadi saya, sebelum cerita ya. Saya tuh nggak pernah dimarahi oleh ibu saya. Dari kecil saya nggak pernah dimarahi. Tapi kalau mama saya bilang, saya manggilnya emak karena saya Melayu gitu ya. Emak saya bilang, saya tuh waktu kecil suka nonton bola. Nah, namanya anak-anak SD kan. Dan jarak dari rumah cukup jauh, sekitar 4 kiloan. Ya, 4 kiloan. Dan tahu nggak, itu pula habis asar itu nonton bola, dan berangkat ke lapangan bola itu lari. Maklumlah anak SD, karena kelas 4, 5, 6. Nah, tapi ketika mama saya bilang, manggilnya Al jangan nonton bola ya Al, udah tuh langsung meleleh saya nggak akan berangkat. Saya langsung, saya diam di rumah. Itu udah otomatis. Kenapa? Karena saya nggak tahu mama saya apakah memang udah natural sih kayaknya kalau mama saya seperti itu. Jadi nggak pernah marahin saya, tapi nasihatnya masuk itu ke dalam diri saya. Nah, itu yang pengalaman pribadi saya. Artinya apa? Dengan anak itu sebenarnya jangan sering-sering dimarahi. Jangan merasa kalau saya marah, saya sudah mendidiknya. Oh no, bukan itu ternyata. Nah, bukan itu. Tapi bagaimana sang ibu bisa merebut hati anak dengan kata-kata cinta, dengan kata-kata sayang. Itu ditunjukkan dalam perilaku. Contoh gini, saya pulang dari sekolah kelas 1 SD itu paling suka cerita dengan ibu saya. Saya suka saya suka cerita aja. Ibu saya mungkin nggak ngerti dengan cerita saya, tapi beliau selalu berusaha mendengarkan. Lama-lama ingat juga tuh si A teman saya ceritain kondisi di sekolah gini-gini gitu kan, sambil masak. Saya ikuti ibu saya cerita, ibu saya dengarin, ya Al, hanya kayak gitu. Tapi saya merasa lega, saya merasa nyaman dengan ibu saya. Nah, banyak yang saya temukan, anak ingin cerita, tapi ibunya cuek, ibunya main HP, ibunya nggak mau dengerin, ibunya udah malas, aduh nak capek ibu. Hindari kata-kata seperti itu. Anak merasa dia nggak punya tempat curhat, nggak punya tempat cerita. Nah,
Ini cara merebut hati anak loh. Kalau seperti ini, guru lewat. Guru sekolah lewat, benar. Pokoknya ibu akan menjadi ibu yang terbaik. Dan bagi saya, walaupun ibu saya sudah meninggal hari ini, saya selalu merasa ibu saya luar biasa. Oke, terima kasih Ustadz pencerahannya. Baik, ini saya berikan kesempatan karena waktunya sudah semakin sempit ya. Bagi teman-teman yang mau bertanya, 3 orang lagi deh. Silahkan yang mau bertanya langsung boleh. Setelah ini kita akan closing statement dari Ustadz Al-Mu'az. Lanjut kita nanti penutup dan foto bersama. Silahkan teman-teman yang mau bertanya, boleh bertanya langsung. Gak usah diketik juga nggak apa-apa, silahkan. Gak ada yang mau bertanya ini. Ayo Bu Irma, Bu Alfi mungkin, Bu Tika, Bu Ois. Yuk, silahkan. Diberikan kesempatan yang mau bertanya, dipersilakan untuk bertanya. Ya, silakan. Bisa angkat tangannya juga bisa. Oke. Wah, sepertinya, oh baik Bu Irma, silakan Bu Irma. Di-unmute dulu Bu Irma. Oke, ya. Mana tadi? Bu Irma. Bu Irma di-unmute dulu Bu Irma, tolong. Nah, ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, mungkin ini nggak tahu tepat atau enggak pertanyaan saya. Hanya saya di sekolah mempunyai 1 orang siswi, tapi punya karakter bahwa dia itu tidak enggan untuk mengeluarkan suaranya, baik dengan guru ataupun dengan teman-temannya. Jadi dia bisa komunikasi itu hanya dengan ayah bunda sama kakaknya saja. Jadi di sekolah dia itu hanya geleng kepala atau ya ngangguk saja. Nah, awalnya itu anaknya itu sangat ceria, cerewet. Tapi ketika usia TK, ada yang bilang, ih anak ini cerewet banget, ngomong terus. Nah, sejak mendengar kata-kata seperti itu, dia itu jadi enggan untuk bicara. Bahkan di sekolah pun kalau disuruh ke depan, ya ke depan. Disuruh nyanyi, gini aja. Tapi untuk praktek gitu, untuk gerak-gerak, dia lincah. Tapi untuk mengeluarkan suara, kayaknya tuh nggak tahu malas, nggak tahu berat atau gimana. Saya udah kasih nasihat sama Ananda tersebut agar gimana ya komunikasi dengan teman-temannya. Bahkan pernah satu saat dia itu dibully sama teman-temannya, nggak teriak, nggak minta tolong, hanya diem aja. Nah, saya sebagai guru itu harus bagaimana Ustadz menghadapi siswi tersebut supaya bisa komunikasi lah, seenggaknya untuk untuk melindungi diri sendiri ketika dibully oleh teman-temannya, minimal bisa mengatakan au atau gimana gitu. Itu Ustaz. Assalamualaikum. Oke, baik Bunda, terima kasih, pertanyaannya bagus. Jadi begini, itu jelas ya, lebih mengkerucut yang dijelaskan Bunda tadi. Kalau waktu TK pernah dibully, coba ajak sang anak tadi pelan-pelan, ajak ngobrol, tanya, waktu TK, ingat nggak pengalaman waktu TK dulu? Ada nggak yang asik? Oh ada. Nah, oke, coba ingat-ingat waktu TK, gimana rasanya? Bahagia ya, bahagia, gitu kan, main perosotan dan lain-lain gitu ya. Nah, ada nggak pengalaman-pengalaman yang kurang menyenangkan? Ada nggak temannya siapa di sana? Oh ada. Ada nggak temannya yang pernah bikin nggak enak? Oh pernah ada. Nah seperti itu. Oke. Mau setelah itu jadi rasa nggak nyaman nggak? Oh iya. Mau nggak kalau ibu bantu supaya lepaskan semua yang nggak nyaman tadi sambil diusap di sininya, Bun. Sambil di sininya diusap ya Bun ya, pelan-pelan diusap gitu kan. Coba tarik nafas, coba
ingat apa kejadian tadi, coba ingat apa, coba tarik nafas, hembuskan, lepaskan sambil diusap sininya. Nah, tarik, hembuskan, lepaskan gitu, pelan-pelan. Coba rasanya jadi lebih enak nggak sekarang? Nah, gitu. Oh, ternyata lebih enak. Lanjutkan lagi, tapi nggak usah dibikin supaya harus tuntas hari itu. Coba ulangi lagi di hari berikutnya, coba ulangi lagi di kesempatan berikutnya. Insya Allah lama-lama akan teriris. Dan coba setelah itu gini, coba sekarang bayangkan rasa bahagia, rasa nyaman ketemu dengan teman-teman. Nah, jadi ketemu teman, ngobrol, teman itu sebenarnya baik loh, kayak gitu. Jadi diberikan input positif juga ke sang anak tadi. Insya Allah kalau dilakukan dengan telaten akan bisa membantu, mudah-mudahan. Ya, insya Allah. Terima kasih Ustaz. Oke, sama-sama. Kenapa di sini ada titik simpul saraf namanya, daerah sini. Nah, jadi kanan atau kiri Ustaz? Sama, kanan dengan kiri. Jadi kalau ada orang yang nggak dikenal, tiba-tiba mengusap sini, hati-hati loh, cepat diginiin. Karena bisa terhipnosis. Tapi kalau dengan suami nggak apa-apa ya Bunda ya. Oke. Ini orang yang nggak kenal itu ya. Iya, baik Ustadz. Oke ya, Bu Irma sudah ya? Ya Bu. Masih ada 2 kesempatan buat 2 orang penanya. Silahkan boleh langsung. Nanti nyesel loh kalau sudah selesai sesinya. Aduh, kenapa aku tadi nggak nanya ya? Ayo silahkan, ada yang mau bertanya, boleh angkat tangan, nanti saya tunjuk. Kalau nggak ada, langsung closing statement dari Ustadz ini nih, dari Ustadz Muaz nih ya. Baik teman, tidak ada yang bertanya lagi. Oke, sudah deal nih. Baik Ustadz, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan lagi dari teman-teman peserta seminar siang hari ini. Mungkin dari Ustadz Al-Muaz ada closing statement di siang hari ini Ustadz. Oke, baik, terima kasih Bunda Lili. Bapak dan Ibu semua, Ayah dan Bunda, alhamdulillah kita bisa dipertemukan Allah. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini, apa yang kita pelajari bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa praktek untuk Ananda ataupun untuk siswa-siswa. Nah, terakhir, boleh dibuka videonya. Siapa yang kira-kira berminat dengan teknik optimasi kecerdasan atau kepengen tahu lebih jauh tentang teknik ini? Boleh acungkan? Boleh cium-cium? Oke. Nah, Bunda bisa buka akun IG kita Optimasi Kecerdasan. Nah, kita ada akun IG Optimasi Kecerdasan, info-infonya ada di sana. Kemudian masalah-masalah belajar apa aja ada di sana yang bisa yang bisa diikuti. Dan kalau memang berminat untuk mengikuti program ini lebih jauh, kita membuka training ini di bulan Oktober. Trainingnya bersertifikasi dan insya Allah Bunda bisa praktek nanti untuk Ananda, untuk siswa, bahkan bisa menjadi profesional optimator. Artinya gini, kalau kita namakan, kalau mungkin di luar namanya terapis, kalau kita optimator, Bunda bisa buka praktek gitu untuk menjadi optimator profesional. Kalau pengalaman kita, ternyata kebutuhan untuk treatment anak, karena memang kita pertama ya di Indonesia yang mengembangkan teknik ini cukup tinggi kebutuhannya. Bahkan kadang lebih tinggi dari kebutuhan praktek dokter gitu ya, antusias masyarakat gitu ya, untuk mengatasi berbagai persoalan Anda. Dan Bunda bisa, kalau katakanlah misal di Pekanbaru atau mungkin di Surabaya dan lain-lain, kita memang belum buka di sana, ya kita bisa berikan license untuk buka praktek di sana. Nanti ada prosesnya, insya Allah kita bisa bantu. Karena memang niat kita ingin membuka seluas-luasnya agar kebermanfaatannya luas. Mudah-mudahan ini menjadi bekal saya dan tim, teman-teman, menjadi bekal pahala lah di akhirat nanti gitu kan. Supaya bisa sama-sama masuk surga menuju jannah gitu ya, sama-sama ya, nggak hanya saya gitu ya. Tapi Bunda juga gitu kan. Nah begitu.
Oke, baik. Terima kasih Bunda Lili. Bapak dan Ibu semua, alhamdulillah kita bisa bertemu, berkomunikasi. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu kembali. Amin ya rabbal alamin. Dari saya Al-Mu'az, mohon maaf lahir batin kalau memang ada hilaf dan salah. Saya dan tim pendamping ya, mohon maaf lahir batin kalau ada salah. Sama-sama Ustadz. Ustadz jangan lift dulu loh ya. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan ada sesi perfotoan Ustadz. Oke, siap. Teman-teman, alhamdulillah ya, tak terasa 2 jam kita sudah belajar bersama, sharing dengan Ustadz Al-Mu'az ya, luar biasa, ini ilmu yang sangat bermanfaat. Kalau tadi ada sesi berikutnya bagaimana menjadi seorang optimator, ya paling tidak saat ini kita bisa menjadi optimator untuk diri kita sendiri dengan cara